Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz kajiannya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Alhamdulillah kembali kita bisa hadir melalui Zoom meeting untuk melanjutkan kajian rutin kita setiap Selasa malam, itu kajian bahasa Arab Qurani dengan metode manhaji. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya. Dan semoga kita kelak di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai kajian kita, mari kita berdoa dulu untuk kita semua, khususnya yang telah hadir. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kesehatan dan bisa mengikuti kajian pada malam hari ini dengan baik dan bisa memahaminya. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang biasa hadir, yang pada malam ini belum hadir. Apabila ada yang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala segera angkat penyakitnya. Dan apabila ada yang memiliki urusan, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusannya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. آمين يا رب العالمين. Baik, semoga dengan dibacakan surat Al-Fatihah, sholawat dan doa, kita diberikan kemudahan untuk memahami materi yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Adapun materi kita pada malam hari ini, kita masih di bab 6, masih di contoh fiil, dan kita akan mengi'rab dari penggalan ayat surat Al-Maidah ayat 27 yang pada pekan lalu kita sudah menganalisa secara kosakata, baik eh, dari makna kamus, begitu juga
sorobnya, maka pada malam ini kita akan mengi'rabnya. Sebelum kita mengi'rab, mari kita bacakan dulu penggalan ayatnya untuk menambah keberkahan kajian kita pada malam ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا Watslu alaihim alaihim naba'a naik abnai adama bil haqqi idza kurbanan. Baik, itu penggalan ayat surat Al-Maidah ayat 27 yang sudah kita analisa secara jumlah suku kata dan juga analisa makna di kamus dan tasrif atau bagaimana cara mentasrif kosakata kalimat pada ayat ini. Selanjutnya kita akan mengi'rab. Nah, ini kita akan langsung diskusi ya untuk mengi'rab ini. Kita mulai dari Pak Takdir, silakan Pak. Watslu, silakan Pak. ya watlu al wau atau fatun wahiyah taktufu al jumlatu ba'daha alal fi'li alladhi qadarah na qadarnahu ma'al ayatil asyarin Ishrin. isrin 20 saja 20 isrin Iya. wa itqala Musa ayyuh waskur itqala Musa wa utul fi'lu amrin mabniun ala hadfi harfun ilai wa Terus lanjut Pak. fa'ilu domirun mustatirun wajaban takdiruhu anta wal jumlatu maftu fatun ala uskur kama asruna wal asyarna wal khotobah Wal khitabu wal khotobu lirusulihi lirrasuli sallallahu alaihi wasallam. Baik, terima kasih Pak Takdir. Mari kita baca ulang ya. Watslu alwawu atifatun. Nah, ini cara bacanya begitu ya. Alwawu atifatun. Jadi ini wajannya fa'ilatun, Pak. Atifatun itu wajannya fa'ilatun. Jadi ini mubtada khobar, alwawu itu mubtada, atifatunnya khobar. Tuh. Al-wawu atifatun. Maksudnya huruf wawunya adalah huruf atop. Wahia ta'tifu ta'tafu atofa ya'tafu ya. Ta'taful jumlata di mana huruf wawunya itu mengatopkan jumlah ba'daha ya. Kalimat setelahnya. Alal fi'lil ladzi yaitu fi'il alladzi qaddarnahu terhadap fi'il yang kita takdirkan ma'al ayatil 20 yaitu pada ayat 20.
Jadi i'rab watslu pada ayat 27 ini itu masih berkaitan dengan ayat sebelumnya yaitu ayat 20 ya. Dimana kalau kita buka ayat 20 daripada surat Al-Maidah itu dimulai dengan wa'id qala Musa liqaumihi. Ya, jadi wa'id qala Musa itu menurut ahli bahasa itu ada yang ditakdirkan yaitu wadkur. Jadi wa'id qala itu ada kalimat udkur sebenarnya. Jadi ada kalimat yang dihapus menurut bahasa ya. Wadkur id qala Musa. Karena watslu itu kan fi'il amr. Sementara wa'id qala di situ kan nggak ada fi'il amr tapi fi'il madi qala gitu. Jadi asalnya wadkur id qala gitu. Wadkur watslu wadkur seperti itu. Watslu fi'lu amrin. Watslunya itu fi'il amr mabniun ala hadfi harfi illah. Jadi utslu ini fi'il amr dia mabni, semua fi'il amr itu mabni. Nah, di sini mabninya ala hadfi harfi illah. Kenapa? Karena aslinya utslu itu tala yatslu. Terakhirnya ada alif huruf illah. Nah, setiap fi'il mu'tal yang ada huruf ilahnya di akhir, kalau di fi'il amr kan itu huruf ilahnya hilang. Seperti itu. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. Setiap fi'il itu ada fa'ilnya. Nah, untuk fi'il amr utslu itu fa'ilnya anta, dhamir mustatir. Jadi watslu anta ya Muhammad, seperti itu. Wal jumlatu ma'tufatun ala udhkur. Jumlah watslu itu maktub kepada wadkur id qala wadkur wadkur id qala Musa itu kan kama asyarna itu sebagaimana kami isyaratkan di kalimat yang ditakdirkan wadkur id qala Musa. Wal khitabu lirrasuli sallallahu alaihi wasallam. Khitab ayat ini kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah disuruh baca ya atau di sini utslu itu bisa bermakna juga berkisah, suruh menceritakan tentang kisahnya putra Nabi Adam seperti itu. Baik, bisa dipahami? Baik. Silakan Bu Yuniarti, alaihim. Alaihim ala huruf jar al wa al waw Wahum ala huruf jar wahum domir munfasil fil mahil jar bi ala jar bil waw jar wal jaru wajaru wal majruru majrur muta'alliqun bi utslu. Baik, suaranya kecil Bu Yuniarti ya. Alaihim ala harfu jarrin. Ini alaihim dua suku kata ya. Ala sama him. Alanya huruf jar. Wahum domirun muttasilun. Humnya domir muttasil. Domir yang disambung. Bi mahalli jarrin. Posisinya majrur. Bi ala dengan huruf jar ala. Wal jaru wal majruru. Wal jaru huruf jar. Wal majruru isim yang setelah huruf jar. Di sini adalah alaihim. Wal majrurnya him. Wal jarnya ala.
Muta'alliqun bi utslu. Jadi alaihim ini masih terikat dengan kata utslu. Seperti itu. Baik, selanjutnya Pak Saipudin mau coba baca, Pak? Kelihatan nggak? Naba Apa? maf'ul Nah, bih ya, mansub ya, terus, wa alam mati terus, fi nasbihi, fi al-fathah. alamati nasbi al-fathah Lanjut, huwa mu'asuf mudhafun. musafa mudhafun. Ya, baik, terima kasih Pak Saipudin. Naba'a maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi itu objek. Mansubun. Kalau maf'ul bihi atau objek itu pasti mansub. Kemudian kalau mansub wa alamatu nasbihi. Nah, ini cara bacanya wa alamatu nasbihi. Alamatu itu mudhof kepada nasbi. Nasbi mudhof lagi kepada hi, dhamir huwa. Cara bacanya wa alamatu nasbihi. Artinya tanda nasobnya. Jadi kalau maf'ul bi atau objek itu pasti mansub. Kalau mansub tandanya ya alamat nasobnya itu al-fathah. Nah, di sini ada naba'a. Huruf terakhirnya hamzah berharokat fathah. Jadi kalau tanda marfu, tanda mansub itu adalah harokat di huruf terakhir. Nah, di sini kata naba'a huruf terakhirnya huruf hamzah. Huruf hamzahnya berharokat fathah. Maka wa alamatu nasbihi al-fathah yaitu harokat fathah. Wa huwa mudhof. Naba ini mudhof. Sebelumnya objek tapi diposisikan lagi sebagai mudhof. Seperti itu. Baik. Terima kasih. Sekarang karena sedikit, Anas, apa kabar? Alhamdulillah saya bi khair. Silakan baca Anas. Ibnai. Ibnai ya Ustaz ya. Ya, Ibnai. Mudhafun ilaihi majrurun bil ya li'annahu musanna ya Ustaz. iya. Wa huwa mudhafun. Baik, terima kasih Anas. Ibnai mudhafun ilaihi. Nah, tadi kan sebelumnya ada mudhaf, maka setelahnya mudhaf ilaihi. Majrurun. Kalau mudhaf ilaihi itu pasti majrur. Nah, majrurnya apa? Bil ya'i ibnai, ya kan? Li'annahu musanna karena dia musanna dua. Musanna itu dua. Isim yang bermakna dua secara jumlah. Wa huwa mudhaf, ibnai itu mudhaf lagi. Ya. Jadi kalau mudhaf itu masih bisa mudhaf lagi. Gitu. Mudhaf ilaih, mudhaf lagi. Oke, sekarang kembali ke Pak Takdir, Adam, silakan Pak Takdir. Ya Ustaz. Adamah mudhafun ilaih majrurun bil fathi bidah fathati li'annahu mamnu minas sorfi lil alamiyah wal ajamati wa ibna adama huma qabilu wa habilu. Oke, terima kasih Pak Takdir. Adama mudhafun ilaihi, ya. Jadi tadi kan naba'a mudhaf kepada ibnai. Ibnainya mudhaf lagi kepada Adam. Yang namanya mudhaf ilaih itu majrur. Tetapi di sini harusnya kasroh tetapi fathah adama. Karena Adam ini li'annahu mamnu'un minas sorfi. Jadi kata Adam itu termasuk kalimat yang mamnu minas sorfi, nggak boleh tanwin.
Selain tanwin nggak boleh kasroh. Jadi isim-isim yang mamnu minas sorfi itu nggak boleh tanwin, nggak boleh kasroh. Harokatnya cuma dua, doma sama fathah gitu. Semua nama Nabi kecuali yang 5 ya. Nabi Muhammad, Nuh, Hud, Lut, sama Soleh. Nah itu yang 5 itu boleh tanwin. Artinya kalau boleh tanwin harokatnya boleh fathah, boleh doma, boleh kasroh. Selain nama yang 5 ya Ibrahim, Ishak, Yakub gitu kan. Kemudian Adam, Isa, Musa itu harokatnya tidak boleh tanwin gitu kan. Seperti itu. Kenapa? Lil alamiyati wal ujmah lil alamiyati karena nama ya nama alamiah itu nama wal uzmah ajam bukan nama Arab asli ya azam itu bukan Arab wa ibna Adam nah huma maksudnya daripada ibna Adam adalah huma mereka keduanya adalah Qabil wa Habil seperti itu bisa dipahami baik. Selanjutnya, kita buka halaman selanjutnya. Karena kita sedikit, jadi kita semua bisa kebagian ya. Silakan, Bu Juniarti, bil haqqi. Halo, Bu Juniarti. Oke, tidak ada suara. Kalau gitu, Oh iya, ya apa Ustaz? oh Ya, silakan. bilhaq. Bil haqqi, Bu Juniarti silakan. Alba bilhaqi alba huruf jar Al-ba'u harfu jarrin. alba alba'u huruf jar Harfu jarrin, bukan huruf. Ini alba'u bukan bahasa, kalau huruf itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arabnya harfu. jarin ya Ustaz. Alba'u harfu jarin alba Wal haq wal haq ismul majrur ismun majrurun majrurun bilba wa alamat wa alamat wa alamatu wa alamatu jar jarrihi jarihi al kasri al kasratu al kasratu wal jari wal jaru wal majruru jaru wal majruru wal go muta'alliqun ta'alikun til bimahdufin matubin hal halun matubin halun wasohku wa sahibul hali. wasofibul hali. Oke, cukup Bu. Dikit-dikit. Ini karena panjang, karena perlu dijelaskan dulu. Iya betul. Bil haqqi al ba'u harfu jarrin. Jadi bil haqqi ini dua suku kata ya, bi sama al haqqi. Bi-nya itu al ba huruf ba harfu jarrin. Ingat cara bacanya harfu bukan huruf. Kalau huruf itu bahasa Indonesia ya. Ini bahasa Arab. Harfu jarrin huruf jer. Wal haqqu wal haqqi ismun majrurun bil ba. Isim yang majrur dengan huruf ba itu bi. Wa alamatu jarrihi kalau majrur tanda jernya al kasroh bil haqqi ya. Nggak boleh dibaca bil haqqu atau bil haqqo ya. Wal jaru yaitu huruf jer, wal majruru isim majrur yaitu al haq muta'alliqun bimahdhuf. Dia terikat dengan yang dihapus. Halun posisinya hal. Kalau ada hal, maka ada sohibul hal.
Hal itu belum kita pelajari ya, tapi secara makna keadaan sesuatu ya. Nah, kalau ada hal maka ada sohibul hal. Sohibul halnya apa? Oke, kita lanjut ke Pak Saipudin, silakan Pak. Yang setri pertama. Domir al-fa'ali. Domirul fa'ili Domir fa'ili mustatiri fi utslu. al Utslu. utslu Oke, lanjut. wal maf Wal makna wal makna hal wa halu halu kaunika kautika bi multabisan mul mul tabnan bil haq multabisan mutabisa bil haq bil haqi. ay Oke. basod basodik Bisidqi. bisidhim. Baik, terima kasih Pak Saipudin. Jadi tadi kan kita sudah mengatakan ada hal. Kemudian kalau ada hal maka ada sohibul hal. Sohibul halnya itu adalah yang pertama domirul fa'il. Ada domir fa'il. Al mustatir di utslu. Tadi kan ada sebelumnya kan ada utslu ya fil amr. Setiap fil ada fa'ilnya. Fa'ilnya utslu domir mustatir ya anta. Maknanya itu halu kaunika, kondisi kamu multabisan bil haq. Yang multabisan itu eh, ter apa ya, terbungkus ya, ter Iya. terlindungi dengan kebenaran gitu kan. Bisidqi itu kejujuran. Jadi kan ini nabi kita nabi kita diperintahkan oleh Allah untuk menceritakan tentang kisah dua anak Nabi Adam, ya menceritakan kebenaran kisah. Nah, jadi Nabi kita kan membawa kebenaran di mana kondisi kebenaran ini akan menceritakan tentang kisah dua putra Nabi Adam, yaitu tentang kisahnya berkurban, gitu kan. Kira-kira seperti itu maknanya. Oke, lanjut setelahnya Anas, strip kedua. Halo Anas, Ustaz, ya di mana Ustaz? lanjutkan nih strip kedua kalimatu Oh, kalimat itu naba'a ya Ustaz. naba'a Wal makna utlu alaihim naba'ahuma multabisan ya Ustaz. ya multabisan Bil haqqi. bil haqqi ya. Jadi sahibul halnya itu tadi bisa domir fa'ilnya atau kalimat naba'a ya. Jadi bisa dua. Kalau kalimat naba'a maknanya utslu alaihim naba'ahuma. Jadi Nabi kita diperintahkan untuk mengkisahkan, menceritakan kepada mereka, ya kan, naba'ahuma, yaitu berita keduanya, yaitu berita tentang kisahnya putra Nabi Adam, ya, seperti itu. Oke. Pak Agus masih di dokter ya. Pak Agus Mustami. Oke, kembali ke Pak Takdir, silakan. Ya, it dorpun lima mado minal zamani
mabniun ala sukuni fi mahalli nasbin muta'aqab muta'aqala muta'alliqun Muta'alliqun. muta'alliqun bi naba Lanjut Pak, lanjut. wal takdiri Wat takdiru utlu ko qissatahuma. iskot isko huma Qissatahuma. iskoto tahuma wajadai ahuma Wa hadisahuma. wa hadisahuma fi dalika alwat What? au Al-waqti. alwakti au al-darfu naf Nafsuhu. nafsuhu bi Badalun. badalun badalun min nabai Naba. ayu utlu alaihim al naba dalika al wakti. Oke, makasih. Id dorfun lima mado. Ya, jadi id itu isim zaman ya. Isim zaman yang menunjukkan waktu telah lampau dulu ya. Jadi kalau diartikan dahulu kala id, nah gitu kan. Dorfun lima mado minaz zaman. Kalau dorob itu mabni juga. Ada sukun karena huruf dalnya, huruf terakhirnya itu sukun. Fi mahalin nasbin. Ya, kalau dorob biasanya mansub. Muta'alliqun binaba'a. Jadi itu ya terkait dengan kata naba'a. Wa takdir, dia ditakdirkan utslu qissatahuma. Jadi itu bisa secara bahasa. Jadi ayat ini ditakdirkan utslu qissatahuma wa hadisahuma fi dzalikal waqti. Jadi Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk ceritakan tentang kisah dua putra Nabi Adam, baik itu kejadiannya pada waktu itu, gitu kan? Awid darbu nafsuhu atau dorob sendiri badal. Jadi, itu juga bisa jadi badal dari kata naba'a. Kalau badal maka dimaknainya utslu alaihimun naba'a dzalikal waqti. Gitu. Kalau dia badal maka Rasulullah diperintahkan ceritakan, kisahkan kepada mereka tentang suatu kisah, yaitu kisah saat itu, yaitu saat pada masa Nabi Adam alaihissalam tentang kurbannya dua putranya, Habil dan Qabil. Seperti itu. Oke, lanjut. Bu Yuniarti, qarraba. Koroba al-fi'lul madi. Nggak pakai alif lam. Iya, fi'lul madi ya maksud. Jadi gitu. Fi'lu madin. Fi'lun madin mabni ala fathi wal fa Wa aliful wa aliful mabni ala isnaini. Kemana? Kok baca? aduh peset. Wa aliful isnaini. Wa aliful isnaini fa'ilun wal jamliyat jumlatu fil mahali kalau nggak ada alif lam jangan dibaca pi, jangan ditambahin Bu. Fi mahali jarin, nggak ada huruf. fi mahalin jarin bi idofati ilaiha wa aliful
mabni wa aliful Isnai, mabni ah isnaini, nggak ada mabni. wa aliful ib, Isnaini, ibna ini al apa Aidatun, al idatun alal fa ala alal qabil, ala qabil wal habili wal ha wal wahabil, hayi ibnai wahabil Adam. ibnai Adam. Oke. Qarraba fi'lu madin. Perhatikan ya. Fi'lu madin. Mabniun. Setiap fi'il madi itu mabni. Alal fathi. Karena huruf terakhirnya banyak fathah. Wa aliful isnain. Setelah ba itu kan ada alif. Itu namanya aliful isnain. Dia sebagai fa'il musanna. Wal jumlatu fi mahalli jarrin. Jumlah qarraba ini posisinya majrur bi idofati id karena mudhof ilaih kepada id ilaiha wa aliful isnaini alif isnain itu di ba setelah huruf ba aidatun kembali ala qabil wa habil kepada dua anak Nabi Adam yaitu Qabil dan Habil. Seperti itu. Baik, terakhir Pak Saifuddin silahkan. Kurbana. Kurbanan. Maf'ul bih. Mansub ala mati Zoro. Nasbihi. nasbihi. Al-Fathah. Al-Fathah. Oke, terima kasih Pak Saifuddin. Kurbanan maf'ulun bihi. Posisinya objek. Kalau maf'ul bihi atau objek itu pasti mansub. Kalau mansub ada tanda nasabnya wa alamatu nasbihi. Nah, ini cara bahasanya wa alamatu nasbihi. Alamahnya ini mudhof kepada nasbi. Nasbinya mudhof lagi kepada domir hi, ya domir huwa. Wa alamatu nasbihi al-fathah. Harokat fathah. Karena terakhirnya tanwin, ya kan? Fathah. Fathah tanwin. Kurbanan. Seperti itu. Baik, alhamdulillah ya materi kita untuk malam ini. Walaupun kita cuma berlima, tapi ya bisa semuanya kecuali Pak Agus karena Pak Agus lagi ini lagi apa? Lagi berobat. Jadi mustami beliau. Semoga cepat sehat kembali. Ya, alhamdulillah materi kita untuk i'rab sudah selesai karena waktu juga tinggal sebentar lagi. Insya Allah nanti pekan lalu kita akan lanjut ke ayat kedua ya untuk domir huma ya di surat Al-A'raf ayat 190 ya. Kita akan menganalisanya baik secara jumlah suku kata, kemudian juga secara makna dari kamus dan tasrifnya, perubahan kalimatnya disorot. Ya insya Allah pekan depan tetap belajar ya, kan? Atau libur pekan depan? Ya, terserah Pak Ustadz aja. Saya mau ngikut aja Pak Ustadz. Lebarannya kan sampai Senin, Selasa belajar ya? Ya, Insya Allah belajar ya, karena tasrifnya kan cuma sampai Senin ya. Insya Allah belajar. Moga-moga yang malam ini tidak hadir, mungkin pada sibuk mau lebaran. Sibuk nyari kurban kali ya. iya mungkin ada Sampai yang ketemu lagi insya Allah pekan depan, di Selasa pekan depan insya Allah. Terima kasih kepada semuanya Ya. atas Terima kasih, Pak. kehadirannya dan juga partisipasinya secara aktif untuk sama-sama kita diskusi tentang i'rab ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Nanti bisa diulang-ulang lagi di rekamannya ya. Terus belajar. Kalau ada hal-hal yang mau diskusikan, kalau bisa kalau berkaitan dengan bahasa Arab, kalau bisa
di grup ngetiknya pakai bahasa Arab ya, sebenarnya supaya tidak salah gitu kan. Karena bahasa Arab itu antara huruf dengan harokat itu benar-benar harus harus pas ya, karena kalau salah huruf jadi salah nantinya seperti itu. Ya, Pak Ustadz. Kalau saya Baik, kan aplikasi yang bahasa Arab nih, Pak Ustadz, jadi pakai bahasa Indonesia. iya. Baik, terima kasih pada semuanya. Kita tutup untuk kajian malam ini dengan hamdalah, istighfar, dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.